Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan kegiatan kucing pendampingan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Saya Siti Eni Yuliatun sebagai kucingnya dan Ibu Fusiera sebagai coach-nya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Fusiera, mic-nya bisa didekatkan ya. Ya, alhamdulillah kalau Ibu sehat. Begitu harapan saya setiap harinya. Semoga Ibu selalu sehat, semangat. Amin, amin. Baik Ibu, apa ada masalah hari ini Bu? Di sekolah apakah Ibu ada masalah? Begini Bu Fusiera, saya itu kan punya murid ya, anak perempuan. Anaknya itu pendiam sekali. Jadi dari kelas 7 dulu saya ngajar, dia memang sudah punya karakter pendiam seperti itu. Bayangan saya dulu itu karena masih kelas 7 dia masih punya rasa malu ya karena belum kenal dengan teman-temannya yang lain. Itu bayangan saya dulu. Tetapi ternyata sampai sekarang naik ke kelas 8 itu dia masih memiliki karakter yang sama. Jadi dia cenderung menyendiri, tidak suka berbaur dengan teman-teman yang lain. Kalau istirahat dia juga lebih enjoy sendiri dengan HP-nya. Kemudian jarang sekali berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Dia kalau saya perhatikan itu lebih nyaman menyendiri daripada harus bergabung dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu kadang-kadang menjadi bahan olok-olokan di dalam kelas. Jadi, yang saya amati itu pada waktu pembentukan kelompok belajar di kelas, dia nggak akan ikut heboh seperti teman-temannya yang lain untuk mencari kelompok. Tetapi dia akan tetap berdiam diri di tempat duduknya, seolah-olah dia nggak peduli dengan lingkungannya yang saat itu sedang luar biasa heboh karena mereka mencari timnya. Dia tetap duduk tenang di bangkunya tanpa terpengaruh dengan situasi yang terjadi saat itu di kelasnya. Kemudian saya amati beberapa kali seperti itu sampai suatu ketika dia itu eh, minta ke saya sebagai gurunya pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk keluar dari kelompoknya dengan alasan dia tidak bisa berpikir dalam kondisi yang ramai. Saya kepingin sendiri saja, Bu. Saya ingin mengerjakan sendiri semampu saya. Dan itu diucapkan dia dengan suara yang sangat pelan. Jadi dia tidak pernah berbicara dengan nada yang keras. Jadi harus betul-betul ekstra ekstra fokus untuk bisa memahami apa yang dia sampaikan. Kemudian saya mencoba memberikan solusi ke dia untuk memilih. Kamu pingin dengan siapa? Coba yang membuat kamu nyaman. Kamu pinginnya dengan teman yang mana? Kamu boleh pilih. Khusus kamu boleh pilih. Saya berikan kesempatan seperti itu yang tidak saya berikan ke teman yang lain karena kan kelompok itu didasarkan pada asesmen diagnostik. Kemudian dia tetap bersikukuh, enggak lah Bu, saya sendiri saja, tapi dengan kalimat yang terbata-bata. Saya tidak tahu kalau dia itu ternyata punya sesuatu yang disembunyikan. Jadi kan anak itu masuk SMP masih dalam kondisi pandemi ya Bu. Jadi kan Ya. kita pakai masker. Saya memang tidak detil bertanya kenapa dia pakai masker terus karena dalam bayangan saya itu kan anak-anak pakai masker itu hal yang biasa ya. Terus Ya, kesehatan. untuk kesehatan tujuannya. Terus makin ke sini dalam kondisi yang sekarang sudah dinyatakan bebas masker pun dia masih tetap menggunakan ternyata. Pernah satu ketika saya tanya, "Kamu kok pakai masker terus, kenapa? Apa nggak panas?" Saya tanya begitu. Dia jawabnya, "Nggak apa-apa."
Apapun pertanyaan kita, jawabannya dia hanya satu, nggak apa-apa. Entah gurunya, entah temennya yang bertanya, dia menjawabnya akan seperti itu. Ternyata itu di kelas 7 itu belum ketahuan, Bu. Nah, di kelas 8 ini baru ketahuan bahwa ternyata setelah ada komunikasi dari wali kelas dengan orang tuanya, anak tersebut itu ternyata memiliki latar belakang bahwa dia itu pernah operasi bibir sumbing. Jadi hal ini yang menyebabkan dia untuk kesulitan untuk berbicara dan mungkin menyebabkan dia tidak percaya diri ketika harus berkumpul dengan teman-temannya. Nah, ini ternyata membuat sikap dia di dalam kelas menjadi lebih suka menyendiri, mungkin merasa lebih nyaman barangkali ya kalau dia sendiri ya. Nah, itu sebenarnya menjadi keprihatinan saya. Saya harus bagaimana memperlakukan dia. Saya harus memposisikan dia di kelas seperti apa. Saya harus memfasilitasi dia bagaimana untuk membuat dia bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau menurut Bu Husiera gimana itu, Bu? Barangkali nanti Bu Husiera bisa punya gambaran-gambaran solusi yang bisa saya laksanakan di dalam kelas nanti. Saya bertanya terlebih dahulu karena tadi mungkin belum begitu jelas. Iya. Itu cewek ya atau cowok? Cewek, namanya Siti Fatimah. Cewek. Apakah sekolahnya jauh? Maksudnya rumahnya jauh dari sekolah atau dekat, Bu? Rumahnya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh ya. Iya, desa sebelah dari sekolah. Dia diantar jemput orang tuanya kalau ke sekolah. Orang tuanya masih komplit ya, Bu ya? Masih. Orang tuanya support sekali kok. Anak tunggal atau anak keberapa, Bu? Punya saudara, dia anak kedua, anak terakhir. Oh, 2 bersaudara ya? Iya. Punya kakak. Kakaknya cowok atau cewek, Bu? Kakaknya cowok. Sebelum saya memberikan masukan sih sebenarnya bukan solusi. Mari kalau solusi kita bahas bersama-sama. Hal apa saja yang sudah Ibu lakukan supaya anak tersebut menjadi lebih percaya diri? Ya, saya sudah pernah, yang pertama saya lakukan itu mengajak ngobrol dia. Saya dekati pelan-pelan di suasana yang berbeda ya Bu. Pada waktu istirahat, teman-temannya di luar semua, saya sengaja keluar kelas secara terlambat. Saya dekati dia, kenapa nggak ikut dengan teman-teman yang lain ke kantin? Sudah bawa bekal. Tapi saya mencerna kalimat itu lama sekali Bu, karena saya harus berkali-kali apa gitu. Ngomongnya pelan gitu ya? Iya, sangat pelan. Jadi karena mungkin pengaruh dari tidak jelas pengaruh dari operasi bibir sumbing yang dia lakukan itu ya mungkin ya. Jadinya untuk berbicaranya juga tidak jelas, kemudian terbawa ke pergaulannya. Jadi saya tanya dia cuma jawabnya itu Bu, nggak apa-apa. Kamu bawa bekal? Iya. Jawabannya cuma satu kata. Itu saya ajak ngobrol, dia menjawabnya seperti itu. Jadi saya tidak saya lanjutkan karena menurut penilaian saya dia nggak nyaman. Terus saya cari-cari info ke teman-temannya. Ternyata teman-temannya menyampaikan memang sukanya sendiri kok Bu. Dia nggak suka dengan teman-teman yang lain. Ya mungkin karena nggak tahulah, tapi kita udah ngajak kok. Itu pengakuan teman-temannya. Terus saya cari info lagi ke wali kelas. Ternyata dia memang ada informasi dari orang tuanya ke wali kelas bahwa dia itu punya keterbatasan akibat dari operasi bibir sumbing yang dia lakukan. Baik. Tadi Ibu kan mengajak ngobrol anak tersebut. Iya. Mengajak ngobrolnya itu di mana, Bu? Di dalam kelas atau? Di dalam kelas ketika teman-teman lain nggak ada. 2 kali sudah saya coba. Pada waktu itu di perpustakaan, yang kedua setelah yang pertama tidak ada jawaban, saya beranggapan bahwa mungkin di kelas membuat dia nggak nyaman. Jadi ketika dia ke perpustakaan, terus kebetulan saya di situ ada, dia sendiri, tak dekati lagi,
Jawabannya masih sama, nggak apa-apa, dan nggak apa-apa. Dan itu membuat kita tidak bisa bertindak lebih lanjut karena sudah dijawab seperti itu. Apakah di perpustakaan itu hanya Ibu Eni dan siswa tersebut? Ada petugas perpus. Oh, ada petugas. Iya, ada petugas. Selain Ibu mengajak mengobrol, tadi juga Ibu Eni sudah hebat sekali ya, maksudnya mencari informasi, tidak pasif. Padahal Ibu bukan wali kelas, tapi sebegitu perhatiannya itu menurut saya luar biasa, Bu. Bertanya kepada wali kelas, bertanya kepada teman-temannya. Kemudian Ibu juga bertindak setelah mendapatkan informasi. Apakah Ibu sudah mengajak mengobrol hanya 4 mata, Bu? Misal di ruangan yang hanya 4 mata saja, yang orang lain tuh tidak tahu gitu, atau mungkin diajak ke rumah Ibu atau Ibu yang ke rumah anak tersebut gitu? Belum pernah. Hanya 4 mata. Misal kalau di sekolah juga hanya 4 mata begitu. Belum pernah. Saya belum pernah melakukan itu karena pertimbangan saya di lingkungan yang biasa dia di situ saja dia sudah seperti ada rasa nggak nyaman kan. Kalau saya ajak kemana, kemudian tentunya saya harus izin ke orang tua dulu. Kalau saya ajak ke rumah saya, apalagi ke rumah saya jelas tidak mungkin kan. Itu belum pernah saya lakukan. Ya, baik, itu kan 4 mata belum pernah. Apakah Ibu men-save nomor siswa tersebut? Di grup kelas ada, tapi tidak saya simpan. Tidak disimpan. Iya. Apakah berarti Ibu belum pernah kalau secara 4 mata kan mungkin susah ya, dengan pertimbangan harus izin orang tua, harus mengajak anak itu yang sulit itu. Biasanya anak itu ada 2 karakter, Bu. Yang satu bisa mengungkapkan secara lisan, yang kedua bisa mengungkapkan hanya lewat tulisan. Coba, mungkin ini solusi ya, Bu, bisa dicoba. Coba mungkin suatu hari atau kapan saja Ibu mau, anak tersebut didekati lewat WA, di chat gitu. Pertama apa kabar begitu, kemudian kan pastinya siswa tersebut menganggap bahwa guru tersebut perhatian kepada siswa gitu. Pastinya akan men-save nomor Ibu, kemudian Ibu save. Menurut saya mungkin itu sedikit solusi. Jadi pertama kita PDKT begitu, Bu. Kalau suatu hubungan itu kan ada PDKT, mungkin seperti itu. Maksudnya hubungan antara guru dan siswa. Mungkin nanti setelah jabrian itu terjalin gitu, mungkin anak tersebut setelah bertemu dengan Ibu akan lebih terbuka, akan lebih nyaman begitu, Bu. Ya sempatkan waktu. Bagaimanapun siswa tersebut kan juga anak kita gitu kan, katanya anak kita di sekolah gitu. Luangkan waktu hanya sedikit saja, mungkin begitu. Karena Bu Eni sudah terlanjur perhatian, menurut saya langsung saja ditambah perhatian. Ya, menurut saya seperti itu. Oke. Kalau saya berkomunikasi lewat WA biasanya hanya sebatas dia menanyakan tugas atau sebatas dia kepingin, Bu boleh nggak saya kalau kerjanya sendiri aja. Jadi kalau untuk hal-hal yang bersifat pribadi saya belum pernah sampai ke tahap itu karena khawatirnya saya orang tuanya tidak berkenan gitu kan. Kalau sudah masuk ke ranah pribadi tentunya kan kita harus paling enggak orang tua tahu. Kalau bayangan saya seperti itu. Baik, Ibu tadi ada kekhawatiran orang tua. Iya. Mungkin juga bisa berkomunikasi dengan orang tua juga, Bu. Mohon maaf, saya minta izin untuk berkomunikasi lewat WA supaya dapat anak tersebut bisa terbuka dengan saya. Mungkin seperti itu, Bu. Kan jadi tidak merasa ada kekhawatiran, kan sudah izin dengan orang tua. Semoga diizinkan, Bu, karena itu demi kebaikan anak tersebut juga gitu. Berarti yang harus saya lakukan itu ya? Menurut saya berkomunikasi dengan orang tua, kemudian menjaga komunikasi dengan anak, menjalin komunikasi dengan anak secara intens. Iya.
Sebenarnya itu hal yang kadang orang berpikir yang lebih tua itu apa sih, nggak penting banget gitu kan ya Bu. Tapi menurut saya, kadang komunikasi dengan siswa itu juga mengasihkan menurut saya. Asal tidak berlebihan juga, waktunya tuh tepat begitu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Ya, kemudian boleh saya bertanya Bu? Siap. Ya, setelah tadi saya memberikan solusi, hal apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya selain itu mungkin ya selain dari saya juga nggak apa-apa. Hal apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk memperbaiki atau supaya anak tersebut bisa percaya diri? Setidaknya bukan ngomong kenceng karena itu memang sudah dari sananya, setidaknya dia mau terbuka kemudian mau bergabung dengan teman-temannya. Hal apa Bu? Terima kasih. Menurut pertimbangan saya, kalau melihat kondisi anaknya saat ini ya, dengan karakternya yang seperti itu, rencana saya yang akan saya laksanakan tadi yang disampaikan Bu Fusiera, saya akan mencoba menjalin komunikasi yang lebih intens dengan anaknya, kalaupun bisa lewat, tidak harus lewat secara fisik ya, tetapi bisa lewat WA, tidak harus bertemu langsung, mungkin itu bisa membuat rasa lebih nyaman bagi anak. Kemudian yang kedua, saya tidak akan membatasi anak tersebut, murid tersebut untuk tetap berada di kelompoknya seandainya dia memang kepingin kerja sendiri, karena bentuk rasa nyamannya mungkin memang ada di kerja sendiri, tidak dengan berbaur dengan kelompoknya yang lain. Itu pelan-pelan nanti kita coba untuk ubah, tapi tidak secara instan. Jadi kalau memang sekarang dia masih berada di tahap senang sendiri, asalkan itu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan di dalam kelas, saya kira tidak masalah seperti itu. Jadi memberikan fasilitas ke anak untuk memilih belajar sesuai rasa nyamannya dia. Kemudian siapa saja yang akan diajak bekerja sama untuk mewujudkan keinginan Ibu tadi? Keinginan Ibu adalah siswa tersebut terbuka, gitu ya Bu, bisa bergabung dengan teman-temannya. Siapa saja yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama Bu? Untuk tentunya yang pertama lingkungan kelas. Lingkungan kelas itu yang paling utama. Jadi teman-temannya sikapnya seperti apa, kemudian mengolok-olok dia apa enggak, membuat rasa nyamannya dia muncul apa tidak, itu yang nomor pertama itu ada di lingkungan kelasnya. Kemudian kalau itu sudah terbentuk, kita bisa berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tua. Jadi kalau lingkungan kelas sudah oke, sudah mendukung progres ke yang lebih baik dari murid tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan wali kelas dengan tujuan untuk tetap mengkondisikan kelas berada di zona nyamannya dia. Kemudian yang ketiga itu orang tua tentu saja sebagai faktor pendukung utama di rumah. Jadi kalau dia tidak mendapatkan support yang luar biasa dari rumah, tidak akan mungkin dia berada sampai di kelas 8 sekarang ini. Karena memang karakternya unik sekali anaknya. Baik Bu, kemudian kapan rencana Ibu akan melaksanakan langkah-langkah yang akan Ibu ambil itu? Mulai kapan Bu? Segera. Segera? Iya, segera setelah belajar tentang banyak hal ini, kemudian di pembelajaran, maka saya akan memposisikan anak tersebut seperti yang tadi sudah kita bahas. Baik, berarti Ibu tidak suka menunda ya Bu? Itu ya, sangat lebih baik. Ya. Kemudian Bu, dalam percakapan kita dari awal sampai tadi menemukan solusi kita bersama, hal apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, saya jadi tahu bagaimana menangani anak dengan permasalahan seperti yang tadi sudah kita bahas, dengan kondisi anak yang sangat pendiam, yang ternyata dia menyimpan sesuatu yang
tidak ingin orang lain tahu sebagai kelemahannya dia, itu menjadi hal yang luar biasa bagi saya, khususnya sebagai guru, bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas, khususnya kalau kita menemui anak-anak dengan karakter seperti tadi. Baik Bu, kemudian saya ingin menanyakan begini Bu, setelah kita melaksanakan, bahkan Ibu sudah menemukan hal yang didapatkan barusan, sekarang perasaan Ibu seperti apa? Kalau tadi perasaan Ibu seperti apa, sekarang seperti apa Bu? Setelah kita berbincang-bincang ya Bu, kita sharing, saya menjadi lebih lega, saya menjadi lebih plong, bahwa ternyata saya bisa berbagi beban dan bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjadi guru yang selalu sabar, semangat, bahagia untuk kita. Sukses untuk kita semua, Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu Fusi. Sama-sama, Bu. Selamat sore, Bu Fusi. Selamat sore, Bu Eni. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Kabar saya sehat, alhamdulillah, Bu. Tidak sakit lagi, tidak meriang lagi? Tentu tidak, karena akan bertemu tadi, akan bertemu dengan Bu Eni dan Pak Wawan, serta teman CDP lain, serta PPPP yang hebat. Ya, luar biasa. Ya, Bu Fusi, terima kasih sudah datang ke sini. Bu Fusi kira-kira kepingin ngobrol apa ini sekarang? Masalahnya saya itu di pembelajaran, Bu. Iya. Di mana pembelajaran? Saya itu anak-anak itu masih suka main HP. Gitu. Berbagai cara sudah saya lakukan, berbagai ekspresi wajah sudah saya lakukan, ilmu dari CGP juga sudah mulai saya lakukan. Tapi sudah ada perubahan sih Bu di dalam kelas. Lebih baik dari sebelumnya. Tapi saya ingin yang lebih baik lagi. Masih ada saja siswa yang bermain HP saat pembelajaran saya. Kemudian masih ada saja siswa yang terlambat. Padahal di SMA kami sudah berusaha untuk disiplin. Di jam pertama saya yang terlambat itu kebanyakan laki-laki Bu. Ada 5 siswa lah yang datangnya terlambat. Begitu Bu. Itu yang menjadi apa ya? Saya sudah berusaha untuk datang pagi. Jam 7 itu saya sudah sampai sekolah dan harus masuk karena Bapak Kepala Sekolah kan memantau, jadi saya harus masuk. Tapi siswa tersebut, yang 5 siswa itu masih seperti itu, yang cowok gitu loh Bu. Jadi mereka berhenti main HP itu ketika saya tolong HP-nya dimasukkan. Jadi belum ada kesadaran dari siswa tersebut. 5 siswa itu sih Bu, tidak semua. Kalau yang perempuan sih sudah ada kesadaran. Gitu Bu, masalahnya saya sebenarnya di proses pembelajaran sih, yang mungkin di sekolah lain tidak seperti itu ya, di sekolah negeri mungkin tidak seperti itu. Di SMA saya itu 5 siswa tersebut pasti terlambat gitu. Gitu Bu. Ya Bu Fusi, berarti kalau saya simak tadi ceritanya Bu Fusi, ternyata permasalahannya seputar HP ya Bu, yang membuat mereka datang terlambat masuk ke kelas. Menurut Bu Fusi, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Kalau saya itu yang pasti, ini yang datang terlambat terlebih dahulu ya Bu, saya selalu bilang
coba kalau malam itu jangan begadang, saya memberi masukan. Tolong jangan HP-HP-an terus kalau malam gitu. Terus pagi kalian itu sholat atau tidak gitu. Oh tidak Bu gitu jawaban anak tersebut. Lah kenapa tidak sholat? Padahal kamu udah usia segitu, harusnya sudah wajib untuk sholat. Tidak ada yang membangunkan Bu. Itu bukan apa ya, itu hanya alibi saja. Coba kalian kan punya HP, kan bisa di alarm. Saya sudah bilang seperti itu. Oh ya Bu, besok saya alarm gitu. Tapi masih saja seperti itu. Mungkin karena lingkungan, kadang kan Islam juga Bu ya. Lingkungan apa keluarganya Islam, tapi memang lingkungannya itu kedua orang tuanya tidak sholat gitu. Kan ada yang seperti itu Bu, mungkin loh ya. Jadi anak tersebut juga tidak sholat. Nah, itu juga berat juga saya gitu loh. Masa saya yang harus telepon dari rumah gitu. Nah, yang kedua yang masalah HP, pasti setelah dia duduk keluarkan HP, terus saya langsung menegur. Tolong HP-nya dimasukkan. Kan sudah ada keranjang di depan itu, Bu, tapi mereka kan enggak ke situ. Tolong dimasukkan atau di sini di keranjang. Kalau kalian masih main HP terus, ini saya ancaman atau apa ya Bu, kalian HP-nya saya ambil, saya sita selama 2 hari, tidak boleh diambil kamu, boleh diambil kalau orang tua gitu. Nah mereka tuh kan belum kesadaran diri Bu, mereka menyimpan HP-nya, tidak memainkan HP karena saya bilang seperti itu, karena kesadaran mereka belum muncul gitu Bu. Saya sudah memperingatkan untuk itu, ya memang disimpan, tapi kan belum kesadaran diri itu namanya Bu, begitu. Saya tanya satu persatu, yaitu masalahnya karena bangunnya kesiangan gitu, terus rumahnya jauh gitu, ya rumahnya jauh kan sudah tahu rumahnya jauh, bangunnya ya pagi gitu. Anak SMA begitu Bu, banyak alasan Bu. Banyak begadang ya? Iya banyak begadang. Berarti tadi Bu Fusi kan sudah menyampaikan Mbak ya bahwa keterlambatan mereka karena HP, dan Bu Fusi juga sudah menyampaikan sebenarnya seharusnya anak-anak itu setelah mendengar suara bel itu bisa meletakkan HP-nya pada tempat yang telah disediakan, begitu ya Bu? Tetapi mereka tidak melaksanakan itu. Melaksanakan tapi kalau saya suruh gitu loh Bu. Jadi tidak ketika belum saya beri kesadaran pada anak. Ya saya beri peringatan, dia itu baru menyimpan. Kemudian saat pembelajaran ini anak nggak main HP memang Bu, tapi itu kayak cari perhatian gitu. Yang ngobrol lah, yang bahas apa, saya juga heran. Sebenarnya yang diobrolin mereka itu apa? Saya sampai tanya, kamu tuh ngobrolin apa sebenarnya? Ini hal penting Bu. Ya kan bisa nanti saat istirahat. Nanti kalau istirahat itu udah ada kejadian lagi Bu yang harus dibahas gitu loh. Ini ada saja jawabannya gitu. Ya kan ini lagi pelajaran. Ya nanti kan pasti ada masalah lagi yang harus kita bahas lagi Bu. Ini mumpung ada masalah kita bahas. Ya, tolong perhatikan. Padahal Bu pembelajaran sudah saya buat apa? Ya semenarik mungkin. Semenarik mungkin dengan PPT, dengan kita ada humornya gitu. Tapi ya itu, apakah memang anak SMA suka menggoda atau bagaimana saya nggak tahu ya Bu. Tapi memang agak berbeda sih. Nah kalau anak SMA itu kan mereka lebih apa ya, lebih kayak teman gitu sama kita tuh. Jadi kalau guru SD kan beda ya Bu, kan anak-anak pasti patuh sekali gitu. Iya. SMA tuh kayak teman aja gitu. Tapi sebenarnya oke, kita jadi teman oke, tapi saat pembelajaran ketika apa dijelaskan tolong diam dulu gitu loh. Kan ini juga untuk proses kalian misalnya pas kelompok atau apa, pas tugas apa gitu. Gitu ya Bu. Ya. Menurut pengamatan Ibu nih, kondisi siswa yang ideal itu seharusnya yang seperti apa Bu? Kondisi siswa yang baik itu seharusnya yang seperti apa? Siswa yang sesuai ada di dalam bayangannya Bu Fusi itu seharusnya yang seperti apa? Siswa yang ideal menurut saya adalah ketika saya mengajar, dia mindfulness gitu loh.
hadir penuh gitu ya? Hadir penuh, walaupun dia ngobrol, tapi ngobrolnya tentang ya kita, pelajaran kita, jangan ngobrolin malah hal lain gitu. Itu malah ngobrolnya tuh hal lain gitu Bu. Nggak apa-apa ngobrol. Anak itu kan ada yang suka ngomong, ada yang diam gitu. Nggak apa-apa ngobrol, saya juga silahkan gitu. Rame juga nggak apa-apa Bu. Kalau saya dia mau serame-ramenya silahkan nggak apa-apa, asal tidak mengganggu kelas lain ya. Saya rasa kelas lain juga tidak akan terganggu dengan itu. Asal itu masih dalam pembelajaran gitu loh Bu, untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran kita tuh apa sih gitu. Curhat juga boleh, tapi itu tujuan dari pembelajaran kita tuh tercapai gitu loh. Menurut saya siswa yang ideal seperti itu Bu. Gak apa-apa dia mau sambil apa gitu, sambil bercanda apa, berisik juga tidak apa-apa. Kalau menurut saya sih sambil cerita tidak apa-apa, asal tetap mindfulness Bu, begitu. Oke, tetap fokus gitu ya. Iya Bu. Tadi Bu Fusi udah menyampaikan bahwa kondisi idealnya seorang siswa itu ya memang harus hadir penuh di dalam kelas, bisa mengikuti proses pembelajaran secara fokus gitu ya menurut Bu Fusi ya. Dengan karakternya mereka, Dan kita karakternya juga, masing-masing, ya, kita juga tidak memaksa yang berisik suruh jadi pendiam, yang pendiam jadi harus ngomong terus kan tidak juga gitu. Iya. Nggak apa-apa ngobrol gitu, nggak apa-apa. Maka dari itu Bu, saya tuh selalu begini Bu. Saya berpikir, jadi kalau membagi kelompok itu tidak berdasarkan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak Bu. Tapi saya tuh memahami karakter siswa tersebut. Saya mencari yang kan tidak ada yang tidak pintar ya Bu, tapi kan ada yang lebih ya Bu. Nah yang lebih itu saya bagi dalam 6 kelompok yang lebih itu. Terus yang anak yang apa ya, yang luar biasa, yang main HP, saya juga bagi-bagi gitu dalam kelompok-kelompok tersebut. Siswa yang diam juga saya bagi-bagi begitu Bu. Jadi tidak berdasarkan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Berdasarkan absen juga saya tidak Bu, tapi berdasarkan karakter kalau saya gitu Bu. Saya berusaha dalam satu kelompok ada bermacam-macam karakter. Iya, supaya apa ya, supaya mindfulness itu bisa tercapai menurut saya seperti itu. Misalnya ya Bu, Ya. tadi kan Bu Fusi sudah menyampaikan kondisi yang ideal bagi seorang siswa ya Bu. Kalau itu kita umpamakan nilai nih Bu, nilai ideal kita itu kan 10 ya. Yang ideal bagi kita itu kan nilai 10 yang sempurna banget. Kira-kira perilaku anak-anak tadi yang 5 orang itu yang asik sekali dengan HP-nya itu berada di level berapa Bu? 1 sampai 10 menurut Bu Fusi. Ketika mereka, ini sikap ya Bu. Iya. Ketika mereka sudah mengikuti aturan gitu, mengikuti aturan, walaupun belum kesadaran dirinya, saya akan menempatkan mereka ke sikap yang baik, bukan sikap yang cukup. Saya tidak pernah memberi mereka sikap cukup, meskipun apapun yang mereka kadang kan itu ya berbuat kesalahan itu seperti HP apa. Tapi ketika mereka mengikuti aturan, saya pasti akan baik, tidak akan memberikan nilai cukup. Gitu. Berarti kira-kira di level berapa? 7? Bukan 6, 8 atau berapa? 8. Tapi tidak, bukan 90 lebih, tapi 80 lebih dikit itu. Lebih dikit. Oke. Kalau mereka sudah ada di level 80 nih Bu, Ibu pengennya naik ke level berapa lagi untuk mencapai mereka menjadi siswa yang ideal? Setidaknya mereka ada di level sangat baik. Saya pengennya siswa saya sangat baik semua, tapi bayangkan saja Bu, segitu banyaknya siswa, 34 siswa, tidak mungkin akan sangat baik semua gitu loh. Pasti ada yang sangat baik dan baik. Setidaknya itu Bu, saya tidak akan memberi mereka nilai cukup. Oke. Karena tugas kita untuk menjadikan mereka menjadi baik. Iya. Nah, tadi Bu Fusi sudah menyampaikan mereka ada di kategori yang sudah baik sebenarnya ya Bu, ingin meningkat lagi menjadi sangat baik. Kira-kira apa yang sudah Bu Fusi Era lakukan untuk
menuntun mereka, membimbing mereka mengarah ke yang sangat baik itu? Yang pertama itu tadi, saya tidak lelah untuk menanti mereka di depan pintu. Saya tidak lelah untuk selalu tersenyum ketika mereka datang. Mereka mungkin mungkin ada rasa takut atau apa, tapi saya selalu tersenyum, jadi mereka juga senyum gitu. Terus saya juga tidak akan lelah untuk memberitahu mereka bahwa sekolah itu harus mengikuti, maksudnya harus mindfulness gitu. Sekolah itu harus menghargai Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru juga menghargai kalian. Kalau kalian ingin dihargai Bapak Ibu guru, kalian juga harus menghargai. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi gitu loh. Kita harus memberikan perhatian, yaitu dengan saya bertanya, kamu tuh sebenarnya kenapa terlambat gitu. Selain bertanya, saya juga memberikan solusi, harusnya di alarm dan lain-lain itu tadi, Bu. Begitu Bu hal yang saya lakukan. Berarti rencana terdekat Bu Fusiera itu ya yang akan dilakukan. Dan tentu pembelajaran saya harus selalu semangat, menarik dan penuh bahagia, enjoy gitu, supaya anak itu menantikan kehadiran saya gitu loh Bu. Tidak, alah Bu Fusi nggak mau gitu. Tapi ketika anak sudah menanti kehadiran saya, bahkan saya bel selesai saja, Bu lah udah di sini aja sampai jam terakhir udah, loh gimana, nggak bisa gitu. Itu kan bentuk bentuk perhatian dari siswa gitu, yang tidak harus kita turuti juga kan, sesuai kebutuhan siswa gitu kan, tidak turuti semua maunya siswa begitu. Nah yang terakhir Bu Fusiera, tadi kan sudah percakapan kita sudah panjang lebar ya Bu, sudah Bu Fusiera sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi, sudah menemukan rencana yang akan dilaksanakan ke depan. Tadi Bu Fusiera menyampaikan ada beberapa yang sudah dilakukan, mulai dari mengingatkan anak secara terus-menerus untuk meletakkan HP-nya di tempat yang sudah disediakan, kemudian dengan setia menanti di depan pintu sambil tersenyum. Nah, kira-kira nih, menurut Bu Fusiera, mana yang paling memungkinkan dilaksanakan dalam waktu dekat? Semua mungkin, kenapa enggak gitu. Semua mungkin, kenapa enggak? Dekat. Dan mereka murid saya guru mereka, kenapa tidak gitu loh. Begitu. Jangan katakan tidak gitu ya Bu. Jangan katakan tidak. Kalau untuk sesuatu yang baik. Siap, begitu Bu kira-kiranya. Oh begitu ya Bu. Ya, ada lagi Bu Fusiera yang mau disampaikan? Tidak, karena saya sebegitu leganya mendapatkan teman curhat yang luar biasa. Sudah mendapatkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan ke depan ya Bu Fusiera? Alhamdulillah sudah, dalam waktu yang seketika singkat ini. Ya, seperti sulap ternyata. Ya. Terima kasih Bu Fusiera. Nanti kita bertemu lagi di suasana yang berbeda, mungkin di sambil-sambil ngopi lah atau apa, kita ngobrol-ngobrol lagi. Wah, seru ya. Karena ini waktunya singkat, jadi kita ngobrolnya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bu Fusiera ke depan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Iya Bu.